selama ini kan kita makan semua dimakan. Nggak peduli jamnya, jumlahnya, apa saja itu semua dimasukkan. Tapi dengan proses detox ini ada pemisahan. Jadi makan itu ada jamnya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu semua boleh dimakan. Di atas jam 6 sore hanya makanan ini aja yang boleh dimakan. Ada proses seperti itu. Terus ada minuman-minuman yang harus dihindari, termasuk rokok itu tidak boleh dikonsumsi selama 40 hari, kopi tidak boleh dikonsumsi selama 40 hari, teh. Jadi yang kita masukkan ke tubuh itu hanya yang tubuh kita butuhkan aja. Selamat malam Bunda. Malam. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Bunda Awang. Sehat-sehat Bunda nggih? Alhamdulillah, agak flu sih. Jadi nanti kalau batuk-batuk agak bindeng. Agak bindeng ya. Iya ya, nggak masalah. Yang penting vibrasinya jelas Bu. Untuk awalan Bunda, kemarin kan baru workshop nggih? 2 kali ya. Coba dong Bunda bisa diceritakan pengalaman saat goal setting pertama dan kedua kemarin, bagaimana kesan para peserta? Kesan para peserta. Kebetulan aku tidak meminta feedback mereka ya setelah ikut workshop itu, terus apa yang mereka rasakan dan segala macam. Aku memang tidak meminta feedback ke mereka. Tapi selama aku bisa menceritakan selama prosesnya ya 2 kali kemarin dengan ngaji Roso. Ini agak berbeda dengan workshop yang biasa aku lakukan gitu. Biasanya aku lakukan kalau aku sendiri itu maksimal 25 orang. Kemarin yang pertama itu kayaknya hampir 29 orang, terus dengan panitia dan segala macam sekitar hampir 35 orangan. Ya mereka antusias, ya biasa toh di awal-awal itu rodok bingung-bingung apa sih ini, terus maksudnya bagaimana, cara kerjanya bagaimana. Tapi ya mereka antusias dan aku nggak ngerti ya, itu ada laki-laki dan perempuan yang ikut workshop. Tapi kayaknya yang lebih memperlihatkan antusiasmenya itu justru yang perempuan itu, yang cewek-cewek. Kalau yang bapak-bapaknya cool, nggak banyak tanya dan segala macam. Yang banyak tanya justru yang perempuan-perempuan itu. Workshop yang kedua juga sama. Ya moga-moga dengan diam itu mereka paham ya, bukan diam karena bingung ya. Tapi ada beberapa. Aku udah share nomor WA aku juga ke semua peserta. Jadi kalau misalnya ada kendala di tengah prosesnya, mereka bisa dengan mudah berkomunikasi denganku satu persatu. Memang tidak aku buatkan grup. Aku menghindari adanya grup. Jadi kalau misalnya mereka butuh, mereka tinggal japri aku aja gitu. Secara privasi ya? Secara pribadi. Dan ada beberapa juga yang setelah workshop mereka konsultasi, dampaknya seperti ini kah dan segala macam. Ada beberapa materi yang selip, terus mereka nanya ya gitu. Contohnya Bunda? Karena kalau di tempatku ya, abis treatment itu mereka nggak oke, setelah treatment selesai gitu, enggak. Jadi mereka masih harus melakukan proses laku, anggap aja laku ya. Selama 40 hari itu ada proses detox selama 40 hari, terus ada afirmasi yang harus dilakukan setiap hari selama 40 hari dan itu nggak putus. Nah itu ada beberapa, kebanyakan teman-teman itu menanyakan tentang detoxnya. Mereka selip makanan apa saja yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Jadi setelah kelas bukan berarti selesai, tapi setelah kelas
mereka masih harus melakukan treatment selama 40 hari. Rata-rata begitu sih. Kalau terapi di tempatku juga begitu. Ada treatment yang harus mereka lakukan selama 40 hari. Bisa dijelaskan, Bunda, treatmentnya? Yang jelas mereka harus detox ya. Detox itu untuk membatasi makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi selama 40 hari itu mereka harus detox. Membatasi makanan itu maksudnya begini, selama ini kan kita makan, semua dimakan. Nggak peduli jamnya, jumlahnya, apa saja, itu semua dimasukkan. Tapi dengan proses detox ini ada pemisahan. Jadi makan itu ada jamnya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu semua boleh dimakan. Di atas jam 6 sore hanya makanan ini aja yang boleh dimakan. Ada proses seperti itu. Terus ada minuman-minuman yang harus dihindari, termasuk rokok itu tidak boleh dikonsumsi selama 40 hari. Kopi tidak boleh dikonsumsi selama 40 hari, teh. Jadi yang kita masukkan ke tubuh itu hanya yang tubuh kita butuhkan aja. Nah, selama ini kan semua, pokoknya yang kita pengen masuk, nggak peduli jamnya, nggak peduli. Nah, dengan detox itu akhirnya kita belajar untuk menghargai tubuh kita sendiri gitu loh. Hanya memasukkan asupan-asupan yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita, bukan yang dibutuhkan oleh ego kita ya. Bukan keinginan kita. Nah, di situ nanti akan ada apa ya, semacam kesadaran baru ya. Oh, ternyata untuk urusan sekecil makan aja manusia itu masih dihinggapi oleh nafsu. Besar banget. Pengen makan sing pedes lah, pengen makan sing enak lah, segala macamnya. Itu nafsu. Padahal yang tubuh kita butuhkan itu tidak sekompleks itu. Dia hanya membutuhkan sayur, hanya membutuhkan karbohidrat, dan hanya membutuhkan protein. Tidak lebih dari itu. Nah, itu belajar untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang benar-benar tubuh kita butuhkan. Bukan mengkonsumsi makanan berdasarkan ego atau mengkonsumsi makanan berdasarkan nafsu. Berarti dibatasin banget ya, Bu? Jadi secara persentase atau ukuran gitu? Kalau ukuran enggak, waktu sama makanan yang dimakan. Tapi kalau jumlah enggak, jumlah bebas. Nah, dengan melakukan treatment selama 40 hari, itu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Baru. Jadi mereka tidak hanya sekedar belajar tentang membangun goal setting, tapi mereka juga belajar untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi setelah 40 hari itu nanti mereka akan memiliki kebiasaan baru. Yang biasa rokokan selama 40 hari gak ngerokok, otomatis ke hari ke-41 ngerokok kan udah gak enak rasanya. Ya kan? Yang biasa minum kopi selama 41 hari tidak diperbolehkan minum kopi, setelah hari ke-41 kan minum kopi juga terasa nggak enak, karena udah terbiasa selama 40 hari dia tidak menyentuh itu. Kok saya jadi penasaran, Bunda, yang biasanya merokok terus nggak merokok selama 40 hari gimana curhatannya? Ini kan mereka belum 40 hari ya. Oh, belum. Mereka belum 40 hari, tapi ada banyak pengalaman dari klien-klienku yang lain. Karena apapun treatmentnya ya, apapun treatment yang mereka lakukan bersamaku, detox itu jadi sesuatu yang wajib. Malah ada yang belum sampai 40 hari, siang ini treatment ya. Siang ini treatment pemulihan jiwa, terapi pemulihan jiwa. Habis itu begitu sampai rumah ya, dia coba ngerokok. Terus dia telepon aku, "Bun, kok ngerokok rasanya udah pahit ya, Bun?" Oh, langsung pahit. Padahal belum dimulai. Terus habis itu coba kali rokoknya, coba ambil rokok yang berbeda. Terus dia ambil rokok yang berbeda dengan merek yang berbeda. Dia bilang, "Sama pun pahit." Oh ya wes, kalau gitu ditaruh. Udah tersugesti. Sudah tersugesti duluan. Belum melakukan proses 40 hari. Tapi dia udah tersugesti duluan.
Tolong Ya, dong dilepas Bunda, pokoknya. saya disugesti untuk Hah? tidak merokok. Kamu detok aja. Iya, latihan detok ya. Iya, detox saja. Nanti aku ajarin caranya. Oke, siap-siap Bunda. Atau bisa disampaikan secara terbuka? Secara terbuka bisa, untuk teman-teman yang, tapi ini nanti terlalu panjang. Nggak apa-apa Bunda. Nggak apa-apa, Kebetulan oke. ya. Untuk detox ya, aku biasanya memberlakukan detox itu untuk semua klien-klienku. Nah, aku menggunakan teknik food combining, jadi mengkombinasikan makanan. Nah, itu aturannya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, semua itu boleh dimakan. Ya, semua makanan boleh dimakan. Di atas jam 6 sore itu hanya boleh sayur sama buah. Jam 6 sore Di atas jam sampai 6 sore, sampai berarti sampai jam 6 pagi. oh, Itu hanya boleh sayur dan buah. Lah, selama periode jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu kan semua makanan boleh dimakan. Nah, tugasnya adalah menceraikan antara protein hewani dengan karbohidrat, segala macam bentuk karbohidrat. Jadi kalau makan karbohidrat itu tidak boleh dicampur Dicampur. dengan daging-dagingan. Oh, Daging-dagingan dan turunannya ya. Itu food combining. Tapi loss ya Bu ya. Antara jam 6 pagi sampai 6 sore itu. Loss bisa sebanyak-banyaknya, ya toh. Tapi harus dipisah itu. Nggih, nggih. Ya sebenarnya tugas utama itu hanya itu toh, menceraikan antara karbohidrat dengan protein hewani. Itu nggak boleh disatukan. Kalau misalnya makan karbohidrat ya berarti gandengannya sayur. Kalau makan protein hewani ya gandengannya sayur. Nah, di atas jam 6 sore udah tidak boleh makan yang lain-lain, hanya boleh buah sama sayur. Minumnya Bunda? Hanya air putih. Air putih. No coffee, no tea, No alkohol no tentunya. alkohol, dan nggak boleh ngerokok. Rata-rata orang itu patah hatinya nggak boleh ngerokok. Patah hati banget itu. Iya, beneran. Rata-rata sampai ada kemarin itu ya, Nggih. orang Jakarta kebetulan ada di Jogja. Oke, janjian untuk terapi. Begitu sampai sini, masnya itu udah bawa rokok. Boleh ngerokok pun? Oh boleh, silahkan. Aku kebetulan juga perokok. Boleh silahkan. Terus habis itu ngobrol-ngobrol kan. Aku kasih tahu kalau terapi di aku itu ada treatmentnya 40 hari. Dan salah satu treatmentnya adalah nggak boleh ngerokok. Dia langsung kaget. Itu nggak boleh diganti Bun? Nggak. Emang benar-benar nggak boleh ngerokok gitu. Akhirnya nggak jadi treatment. Ya kita ngobrol aja karena ya kesiapan masing-masing orang Iya, itu kan iya. beda. Nggih. Tapi sebenarnya ya, kalau kita mau kaji lebih dalam lagi, lah kalau dengan rokok aja kita melekat, ya, dengan rokok aja kita tidak bisa melepas kemelekatan, apalagi dengan yang lain-lain gitu. Iya, iya. Nah, rokok itu sebenarnya kan, yo kita sadar lah, rokok itu sebenarnya kan nggak dibutuhkan toh Nggak dibutuhkan. dalam tubuh kita. Dibutuhkan dalam rangka membangun kenyamanan pikiran kita. Betul. Itu juga sugesti. Kalau misalnya bisa mensugesti rokok diganti apa juga bisa untuk membangun kenyamanan. Tapi ya karena itu sudah terpola kan, udah terpola bertahun-tahun, mungkin ya ratusan tahun udah terpola. Kalau ngerokok itu bisa bikin nyaman, bisa bikin rileks dan segala macam. Akhirnya hampir semua orang memasukkan sugesti yang sama dalam pikirannya. Jadi rata-rata kalau treatment di tempatku ya, terapi di tempatku, bapak-bapak, mas-mas itu banyak yang patah hati gara-gara tidak boleh merokok. Itu sih. Siap. Memang susah banget sih Bu ya. Untuk tidak merokok dan Sebenarnya tidak nggak ngopi. susah, ya tinggal Niat ya, benar. niat. Bisa on, bisa off. Aku dulu itu edik banget. Satu hari aku bisa 3 pak loh ngerokok. Tapi sekarang udah
Sama sekali enggak. Aku sekarang Kadang-kadang. masih, kalau banyak tamu gitu kan mereka pada ngerokok ya otomatis aku nemenin lah sebatang gitu. Tapi aku bisa langsung stop pada saat itu. Karena ibuku masuk rumah sakit, didiagnosis kanker. Terus habis itu dokternya datang ke aku. Dokternya bilang, kalau pengen panjang umur, stop ngerokok. Nah, pada saat itu aku langsung bisa stop. Jadi nggak perlu nunggu dikurangi dan segala macam. Dari 2 sampai 3 pak sehari, langsung hari itu juga langsung stop. Karena apa ya? Karena sugesti yang masuk, udah ngelihat ibuku begitu, Iya. akhirnya bisa langsung stop. Nah sekarang ngerokok lagi, cuman ya Sekedarnya aja. aku tidak pernah meniatkan diri untuk oke beli untukku enggak. Tapi karena di sini banyak orang mondar-mandir ya, kalau mereka datang ngerokok ya aku nemani lah sebatang 2 batang gitu. Kalau saya sementara ini gini Bunda, ya sebenarnya nggak terlalu itu yang ngerokoknya, nggak terlalu nekek istilahnya. Wah itu ya Jawa Timuran banget ya. Jadi kalau misalnya di rumah sendiri gitu ya, nggak ngerokok nggak masalah. Cuman kalau udah kumpul sama teman-teman gitu, Iya. ya udah. Sama, aku juga begitu. Kalaupun aku selalu nyiapin itu ya karena banyak tamu. Jadi kalau misalnya mereka datang kehabisan rokok, ya rokokku yang aku keluarin gitu. Tapi bukan nyiapin untuk aku enggak gitu. Kalau misalnya mereka pada ngumpul ya nemeni sebatang 2 batang gitu. Masih begitu. Tapi bisa langsung on off-nya itu nggak kayak orang-orang masih harus nunggu, nggak bisa nggak ngerokok juga. Tapi emang benar Bu statement ya, mungkin sebagai dokter ya wajar lah bahwa rokok itu mengurangi umur. Mengurangi umur katanya. Menurut panjenengan mungkin? Enggak. Lah Mbah siapa itu? Iya, Mbah Parni. Nah itu Tadi justru malah statementnya ngerokok malah sehat. Berapa? 100 berapa? 124. Jadi sebenarnya bukan rokoknya sih, pikirannya. pola pikir gitu. Iya, pikirannya. Kalau misalnya ngerokok kayak Mbak Parni itu, tapi dia selalu bisa berpikir positif ya 124 loh. 124 tahun itu kan luar biasa toh. Dan masih tegas orangnya. Sik tahes ya kalau bahasa Jawa Timuran ya. Berarti ya udah saya Lanjut seperti rokok. biasa aja Bu. Dirubah mindsetnya aja. Dirubah mindsetnya. Tapi ya benar, itu untuk kesehatan. Untuk kesehatan dompetnya.